Sama kayak waktu lo lagi sekolah. Tiap kali mau ujian, harusnya belajar dulu. Meskipun kita tahu seringkali soal ujiannya beda banget sama yang dipelajari. Bisa sih untuk gak belajar, misalnya asal nembak aja gitu kan. Tapi kemungkinan betulnya otomatis akan lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang belajar dulu sebelumnya. Bener nggak? Atau bisa juga nih lo nyontek ke teman sebelah lo. Tapi kan lo nggak tahu dia beneran bisa ngerjain soal atau ternyata ngasal juga. Atau seandainya katakanlah dia memang pintar, tapi kan lo nggak tahu dia ngasih informasi yang betul atau justru menyesatkan. Gua rasa nggak ada yang tahu tuh. Ada satu quotes dari Warren Buffett, beliau adalah investor tersukses di dunia sampai hari ini. Beliau bilang, risk comes from not knowing what you're doing. Risiko datang kalau lo nggak tahu apa yang lo lakuin. Kasusnya sama kayak gua waktu pertama kali tahu saham. Tanpa informasi yang cukup, gua main langsung ikut-ikutan aja nih. Meskipun saat itu gua nggak tahu apa-apa. Ya sekarang masih belajar juga sih, cuman sedikit lebih tahu dibanding gua pada saat itu. Dan ternyata setelah sekitar 4 tahun gua ikut berpartisipasi di pasar modal, jumlah orang-orang yang kayak gua banyak banget. Seriusan. Yang pertama ini orang yang gak belajar dulu sebelum ujian. Nah orang-orang ini asal beli aja dengan harapan untung sahamnya naik. Padahal dia juga gak tahu alasannya kenapa saham itu harus naik harganya. Yang kedua, orang-orang yang nyontek pas lagi ujian. Nah ini orang-orang yang beli saham atas rekomendasi dari orang lain, temennya lah atau siapanya lah, atau dia baca rekomendasi dari koran tadi pagi. Terus kalau akhirnya merugi, salahin siapa? Atas dasar hal itu, gue menyarankan lu pada yang mau mulai investasi di saham untuk belajar dulu. Gue akan kasih tahu beberapa hal yang harus lo perhatikan. Ketika lo baru belajar saham, gue yakin banget prosesnya akan bikin lo males. Karena lo akan dipertemukan dengan banyak banget istilah. Banyak rumus-rumus, rahasia-rahasia aneh yang belum pernah lo lihat. Oh ada yang pernah lo lihat. Grafik harga saham. Wih, di TV banyak tuh. Tapi lo gak ngerti apa-apa. Belum ngerti apa-apa. Apalagi kalau lo memang gak pernah belajar ekonomi waktu sekolah. Karena gua pun seperti itu. Tapi tenang aja. Untuk bisa jadi pemegang saham yang sukses, gak perlu kita harus jadi akuntan dulu. Atau jadi ahli ekonom dulu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nah ini bisa lo lihat, ini adalah rangkuman 10 orang terkaya di bumi saat video ini dibuat. Semuanya punya satu kesamaan. Mereka adalah pemegang saham. Kalau untuk bisa jadi pemegang saham yang sukses harus jadi akuntan dulu, 10 orang terkaya di dunia ini harusnya didominasi sama orang-orang finance. Tapi kenyataannya cuma satu. Kalau lo gak percaya, Google aja nama mereka. Kita itu nggak ada yang nuntut untuk harus tahu semua hal tentang saham, karena tadi kita mau jadi investor bukan jadi akuntan. Ada poin-poin praktis yang bisa kita perhatikan sebelum kita akhirnya bisa memutuskan nih untuk memilih perusahaan-perusahaan apa yang akan kita beli. Bagi lo yang memang nol banget, gue kasih bocoran sebelumnya. Materi dasar tentang saham seringkali nggak ada dalam seminar. Gue yakin, karena itu pengalaman gue sendiri. Ikut banyak seminar saham gitu kan. Isinya ternyata orang-orang yang udah pada jago. Mau nanya di akhir forum, takut malu gue. Karena pertanyaan gue nanti disangka, bego banget sih kok gitu aja nanya. Kalau buku, dia mau jadi setebal apa nih sampai dia bisa jelasin semua istilah yang ada dalam tulisan tersebut. Mau nanya kan paling mentoknya cari di Google lagi. Dan gak jarang memang bikin tambah bingung. Terus karena ini bentuknya channel YouTube, gue jadi punya kelebihan. Yang pertama, gue bisa nih mecah materinya menjadi beberapa bagian. Supaya orang-orang bisa mencerna dengan baik, dalam porsi yang sesuai. Yang kedua, enaknya di YouTube, bisa lo pause nih videonya, kalau memang gak kuat katakanlah gitu kan. Dan bisa diulang-ulang kalau ada yang memang belum dipahami. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi nih lewat kolom komentar, kalau ada materi basic yang belum gue bahas dalam video. Yang terakhir, gue menyadari orang-orang kayak gue yang nyasar itu bukan cuma 1 atau 2 orang di luar sana.
Orang yang nol banget kayak gue, ini jumlahnya ada banyak. Orang-orang yang udah belajar namun tersesat juga ada banyak. Nah, video ini gue dedikasikan untuk gue yang lain di luar sana yang suka insecure sendiri, yang dalam hati suka mikir, ada gak sih orang-orang yang nol banget kayak gue? Bisa gak sih kita sukses di dunia saham meskipun kita sekarang belum tahu apa-apa? Menurut gue, jawabannya adalah bisa. Selama kita mau nyisin waktu untuk belajar dulu. Terus dari tadi ngomongin saham melulu, ya kan? Tapi lo tau gak sih sebenarnya saham itu apa? Di video selanjutnya gue akan bahas apa itu saham. Yuk belajar dulu. Dan jangan malu untuk belajar saham dari nol.